Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga baik saja ya dan sehat selalu. Ibu berharap kalian di rumah saja, jangan keluar-keluar rumah dulu karena keadaannya masih sangat bahaya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai interaksi antara desa dan kota. Oke, sebelum itu, apakah kalian sudah memahami materi sebelumnya yang Ibu telah kasih? Jika kalian belum paham mengenai materi kemarin, Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya kalian sudah paham semua ya. Ibu anggap seperti itu karena tidak ada yang bertanya. Oke, lanjut kepada kedua, yaitu tentang interaksi desa dan kota. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa. Oh iya, sebelum itu Ibu akan memaparkan materi. Materinya sudah Ibu kirimkan lewat WA kemarin, grup WA ya. Gak apa-apa, kalian buka saja. Oke, yang pertama, apa itu desa? Desa, apa itu? Apa sih Bu desa itu? Desa tempat tinggal nenek saya. Iya, memang betul sekali ya. Nah itu, seperti pada gambar di atas ya. Pertama, menunjukkan itu seperti sawah ya Bu. Yang kedua, orang lagi panen. Yang ketiga, orang melakukan apa itu tradisi. Jadi apa itu desa? Apakah desa itu tempat kelahiran atau tempat yang memiliki sawah, persawahan, wilayah persawahan, atau masyarakat yang masih menggunakan adat istiadat? Oke, kita lanjut ya. Definisi desa. Ini definisi desa menurut para ahli dan undang-undang. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai definisi desa. Yang pertama yaitu menurut R. Bintarto. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan timbal balik dengan daerah lain. Lalu ada menurut Paul Halandis. Menurut Paul Halandis, desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, dan ketiga, cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, topografi, serta sumber daya alam. Lalu ada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Jadi kalian mulai paham kan definisi desa itu apa? Lanjut ya. Lalu ada ciri-ciri desa. Wilayah.
Desa itu pasti memiliki wilayah sendiri. Lalu sistem masyarakat. Pasti desa memiliki sistem masyarakat sendiri. Kehidupan masyarakat desa masih erat dengan alam. Karena masyarakat desa itu masih sangat mengandalkan faktor alam. Lalu ada gotong royong. Lalu ada agraris, jumlah penduduk rendah, luas daerah kecil, kontrol sosial didasarkan pada hukum formal, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya. Lalu ada unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa ada 3. Yang pertama, wilayah. Pasti ya, desa itu pasti memiliki wilayah. Bagaimana jika tidak memiliki wilayah? Apakah itu masih bisa disebut desa? Maka unsur yang pertama yaitu wilayah. Lalu yang kedua, penduduk. Penduduk pasti ya, semua desa atau entah kota atau apa pasti memiliki penduduk. Penduduk itu bisa meliputi jumlah, pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran penduduk, dan mata pencaharian penduduk. Lalu yang ketiga, perilaku. Maksudnya perilaku itu bisa disebut kayak tata kehidupan. Tata kehidupan itu bisa meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Lalu ada fungsi desa. Fungsi desa yang pertama sebagai daerah fungsi dukung. Jadi, dalam interaksi desa dan kota, desa itu berfungsi sebagai daerah fungsi dukung bagi kota. Daerah fungsi dukung itu seperti daerah yang menyuplai bahan makanan, ya seperti makanan pokok, entah padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Lalu ada fungsi desa sebagai daerah lumbung bahan mentah. Karena diketahui sekali, desa merupakan perwujudan alam, perwujudan kesatuan geografis. Di situ tuh ada sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang seperti pengertian tadi. Sebagai fungsi daerah lumbung bahan mentah. Jadi desa itu menjadi desa sebagai fungsi daerah lumbung bahan mentah itu menyuplai bahan mentah untuk kebutuhan kota. Maaf ya, agak terganggu, berisik ya. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, fungsi desa dari segi ekonomi. Segi ekonomi itu bisa seperti penduduk desa itu melakukan migrasi atau ingin merantau tapi tidak menetap, jadi tenaga kerjanya itu dari masyarakat desa untuk ke kota seperti itu. Lalu ada sisi kegiatan kerja. Oke, lanjut ya. Lalu ada klasifikasi desa. Klasifikasi desa ini berdasarkan pada tingkat perkembangan desa. Klasifikasi desa, jadi setiap desa itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi dari desa satu ke desa yang lain itu memiliki perbedaan. Kadang ada desa yang lebih maju, kadang ada desa yang lebih tertinggal, seperti itu. Lalu ada desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa keterbelakang, yaitu seperti daerah suatu wilayah yang masyarakatnya sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara membuat sendiri, seperti itu.
Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya itu jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain, bahkan tidak sama sekali. Nah, seperti pada gambar ini ya, kegiatan masyarakat desa masih dipengaruhi alam. Berarti masyarakat desa itu masih sangat mengandalkan alam. Interaksi desa itu dengan desa lainnya itu sangat minim sekali. Jadi desa swadaya bisa disebut dengan desa keterbelakang. Oke, lanjut ya. Lalu ada klasifikasi desa. Desa swakarya. Desa swakarya, desa yang sedang berkembang. Keadaan desanya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat di desa ini sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, interaksi sudah mulai tampak walaupun intensitasnya belum terlihat sering. Dan roda pemerintahannya mulai berkembang baik. Nah, seperti contoh ini ya, masyarakatnya itu melakukan perdagangan melalui kapal. Lalu mereka akan mendistribusikan hasil tanaman atau hasil kebun atau mungkin dianen atau apa yang didistribusikan kepada daerah lain seperti itu. Lalu ada klasifikasi desa, yaitu desa swasembada. Desa swasembada berarti desa maju. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain. Fungsi perdagangannya dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Lalu, dari hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Seperti gambar ini, di desa swasembada, potensi alam itu bisa dijadikan potensi wisata, seperti contohnya yaitu di desa Pujon kan ada kaki sawah itu yang sudah sangat terkenal. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita contoh ya buat desa swasembada seperti itu. Nah, lalu ada potensi desa dan perkembangannya. Secara umum, potensi adalah segala sesuatu yang dimiliki, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu, potensi desa itu apa ya? Potensi desa adalah berbagai sumber alam berupa fisik dan manusia berupa non-fisik yang tersimpan dan terdapat di suatu daerah dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Lalu potensi desa itu ada dua, yang seperti tadi ya, fisik berupa alam dan non-fisik berupa manusia. Yang pertama fisik. Fisik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tanah. Tanah ini meliputi berbagai sumber tambang dan mineral, lahan untuk tumbuhnya tanaman, seperti itu. Lalu iklim peranannya itu sangat penting bagi desa yang bersifat agraris. Biasanya iklim itu untuk desa yang masih mengandalkan alam seperti perkebunan, sawah, ladang, dan lain-lain. Lalu ada sumber daya air. Sumber daya air atau bisa disebut itu ya seperti keadaan atau kondisi irigasi seperti itu, dan pertanian dan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu ada manusia. Manusia itu sebagai sumber tenaga potensial baik pengelola tanah dan produsen dalam bidang pertanian.
Lalu ada ternak, flora dan fauna, maaf ya, tipu dikit, flora dan fauna. Jadi flora dan fauna ini sangat berpotensi sekali untuk masyarakat desa. Seperti flora dan fauna itu bisa menjadi sumber tenaga bagi masyarakat desa maupun bahan pokok untuk bahan makanan untuk masyarakat desa dan pendapatan sendiri. Lalu ada potensi non fisik. Yang pertama ada lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial kadang tidak hanya lembaga sosial saja sih, kadang juga ada lembaga pendidikan, lembaga organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan kepada masyarakat. Lalu ada pamong desa atau aparatur. Pamong desa ini bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat desa. Masyarakat desa sendiri yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama yang saling berpengertian. Seperti itu. Lanjut ya, paham kan kalian apa yang Ibu jelaskan? Lalu ada pola pemukiman pedesaan. Pola pemukiman pedesaan ini dibagi menjadi 4. Kenapa sih Bu, kok pola pemukiman pedesaan itu beda-beda di setiap daerah? Karena setiap daerah memiliki kondisi geografi fisik yang berbeda-beda. Itu kadang itu di daerah dataran tinggi seperti pegunungan, itu pola pemukiman pedesaannya itu sangat berbeda dengan di daerah daratan. Seperti contohnya pantai akan lebih berpola linier dan pegunungan akan lebih berpola memusat seperti itu, atau enggak mengelompok bisa. Oke, kita bahas ya. Yang pertama yaitu mengenai pola linier. Bentuk pemukiman linier merupakan bentuk perkampungan yang memanjang mengikuti jalur jalan raya, sungai, pantai, ataupun alur kereta api seperti itu. Dan biasanya pola perkampungan seperti ini banyak ditemui di daerah daratan, terutama di dataran rendah. Pola ini digunakan masyarakat dengan maksud untuk mendekati prasarana transportasi seperti jalan ataupun sungai, atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja. Contohnya itu seperti nelayan yang bekerjanya itu di pantai atau di sekitar pinggiran pantai itu. Lalu ada pola memusat. Pola memusat ini merupakan bentuk perkampungan yang mengelompok. Pola seperti ini banyak ditemui di daerah pegunungan. Biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga satu keturunan itu menghuni satu daerah tersebut. Lalu ada bentuk perkampungan menyebar. Perkampungan menyebar biasanya itu berbentuk terpencar, menyendiri. Biasanya perkampungan seperti ini digunakan seperti farmstead. Ya, seperti contohnya rumah petani yang terpencil, terus tapi rumah petani itu dilengkapi oleh gudang alat mesin, terus penggiling gandum, tubuh, kandang, ternak, dan lain-lain. Contoh pola pemukiman pedesaan menyebar ini jarang sekali ditemui di Indonesia, tapi di negara lain banyak, seperti contohnya di Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Lalu ada pola pemukiman pedesaan mengelompok. Kadang pola pemukiman pedesaan mengelompok ini biasanya mengelilingi fasilitas tertentu. Misalnya di satu pemukiman
dia itu terdapat satu fasilitasnya umum bersifat seperti rumah sakit, atau lebih alam lagi waduk, terus mata air. Dia itu rumah akan mengelompok mengelompok di sekeliling-kelilingnya seperti itu. Oke, Ibu sudah memaparkan mengenai struktur ruangan desa. Apakah kalian sudah paham atau masih ingin ditanyakan? Ada yang bingung misalnya, boleh sekali ditanyakan Ibu. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu berupa mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu belum ya? Oke. Ibu akan share nanti link berupa LKPD seperti itu ya. Kalian bisa lihat. Jadi nanti cara kerjanya, kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Lalu kalian membaca buku bahan ajar ataupun modul yang Ibu beri, lalu mencari sumber referensi lain. Tidak apa, saya bebaskan seenak kalian, seasik kalian mengerjakannya. Setelah itu kalian akan berdiskusi secara kelompok. Setelah kalian berdiskusi secara kelompok, lalu kalian kumpulkan ke Ibu. Oke, Ibu beri waktu 40 menit. Silakan. 늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나봐. 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜다면 내게 위로해달라는 너. Oke, sudah 40 menit ya. Sekarang kalian kumpulkan tugasnya melalui email. Terserah sih, email boleh, grup WA boleh, grup WA saja ya, biar Ibu bisa melihat langsung. Oke, sekarang boleh dikirim. Jika kalian telat dalam pengiriman selama 10 menit, Ibu akan mengurangi poin kalian 5. Jika kalian telat hingga 20 menit, ya sama, akan ditambah-tambah. Oke, sebelum kita akhiri pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang kita lakukan kali ini. Tadi kita membahas tentang struktur keuangan desa. Pertama ada pengertian desa. Jadi pengertian desa itu desa perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan secara timbal balik dengan daerah lain. Lalu ada ciri-ciri desa. Seperti tadi ya, ciri-ciri desa itu yang pertama itu memiliki wilayah sendiri, pasti itu. Lalu memiliki sistem masyarakat sendiri, kehidupan erat dengan alam. Ciri-ciri desa. Unsur-unsur desa. Unsur desa ada 3, wilayah, penduduk, dan perilaku. Lalu ada fungsi desa. Fungsi desa dapat dilihat dari segi apapun. Klasifikasi desa dapat berupa desa swadaya yang tertinggal, swakarya yang mulai berkembang, dan swasembada yang sudah maju dan berkembang dan bisa meningkatkan potensi desa dan bisa meningkatkan potensi dalam suatu daerah itu tadi. Lalu ada potensi desa. Potensi desa dapat berupa 2, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik berupa sumber daya alam, yang non-fisik berupa manusia. Yang terakhir pola pemukiman desa. Seperti tadi ya,
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ya, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian, jangan keluar rumah, tetap di rumah dan patuhi 3 protokol dari 3M dari pemerintah.